그 누구도 죽인 적 없어. 절대로. 판사님 말 믿고 싶어요. Beruntung, sebelum pembunuh itu membunuh Jung Im, Ibu Jang datang tepat waktu dan langsung menolong Jung Im, sehingga pembunuh itu kabur. Akhirnya Jung Im pun bisa bebas dan melaporkan hal ini kepada pihak polisi. Tidak butuh waktu lama, Jung Im langsung membuat laporan. Meski sedikit syok, Jung Im masih ingat dengan pisau yang dibawa oleh si pembunuh. Kim So-young begitu kaget karena akhirnya pembunuh yang dulu juga membunuh orang tua Han Da-eun akhirnya muncul. Sambil mengurus laporan pembunuh tersebut, tim Han Da-eun juga harus mengungkapkan kasus kematian yang menimpa 3 pelaku utama kejahatan. Tanda Gehenna di dahi mereka menunjukkan bagaimana pembunuh itu adalah orang yang sama. Mereka juga sudah menyelidiki semua pandai besi, namun tidak ada satupun yang pernah membuat benda atau pisau yang digunakan. Anehnya juga, tiap tempat kejadian pasti CCTV yang ada di sana rusak atau tidak berfungsi. Pelaku benar-benar orang yang teliti, dan para detektif harus bergerak cepat untuk mendapatkan bukti-bukti pembunuhan tersebut. Dong Hun berucap, semenjak Kang Bitna menjatuhkan vonis ringan terhadap Yang Seung Bin, kini Kang Bitna dimusuhi oleh masyarakat. Ia dikritik habis-habisan dan kepala hakimna meminta Kang Bitna untuk mawas diri dan tidak melakukan hal ini lagi. Namun, Kang Bitna tidak mau mendengarkannya karena ia tidak peduli dengan kritik dari para netizen. Pada saat itu, Mando berkata kepada Kang Bitna alias Justitia jika ia curiga dengan Arong. Ia merasa Arong adalah Satan. Namun, Justitia merasa Mando hanya bicara asal-asalan dan Bitna memilih untuk pergi dari sana. Saat pergi, Kang Bitna melihat 2 anak muda sedang memalak seorang anak perempuan. Kang Bitna pun langsung menghajar mereka berdua dan menolong murid tersebut. 2 anak muda yang ternyata seusia dengan murid perempuan itu pun menelpon kepolisian, di mana rupanya anak murid yang dipalak ternyata adalah anak detektif Kim So-young, kepala tim Han Da-eun. Tidak lama kemudian, kedua orang tua yang tukang palak itu datang dan langsung memarahi Kang Bitna. Menurut mereka sebagai orang dewasa, seharusnya Kang Bitna tidak boleh ikut campur urusan anak-anak, apalagi sampai memukuli mereka. Mereka berencana menuntut Kang Bitna, namun mereka pun kaget setelah tahu jika Kang Bitna rupanya seorang hakim. 아줌마 마주치는 일 없게 하자. Setelah selesai, Han Da-eun pun pulang ke rumah. Saat pulang tiba-tiba nenek Oh Mi-ja menyuruh Han Da-eun untuk mampir ke rumahnya. Ia berkata jika ia tahu tujuan Han Da-eun datang kemari hanya untuk mencari tahu siapa Kang Bitna. Ia ingin Han Da-eun pergi dan menjauh dari Kang Bitna karena kemungkinan terburuk adalah Han Da-eun bisa mati. Han Da-eun berkata jika Kang Bitna sudah pernah membunuhnya. Ia juga tahu Kang Bitna adalah seorang iblis. Nenek Oh tetap meminta Han Da-eun pergi. Ia berkata, dulu ia kenal dengan orang tua Han Da-eun. Mereka adalah orang tua yang baik. Han Da-eun bingung bagaimana bisa nenek Oh Mi-ja mengenal orang tuanya. Rupanya ada seseorang yang meminta bantuannya untuk menjaga Han Da-eun, dan tanpa Han Da-eun ketahui, jika dilihat dari balik cermin, nenek Oh Mi-ja tidak nampak seperti nenek-nenek, melainkan seorang pria muda berambut putih. Saat Han Da-eun hendak kembali ke rumahnya, ia lalu bertemu dengan Kang Bitna. Han Da-eun memaksa Kang Bitna untuk mengaku jika Bitna sudah membunuh Yun Song. Kang Bitna kesal, lagi-lagi Han Da-eun menuduhnya, padahal benar, ia sama sekali tidak membunuh Yun Song. 회장 그놈 죽인 게 내가 아닌데 뭘 인정을 하는 거야? Keesokan harinya, pemilik villa menyuruh semua orang untuk mendaki bersama demi menjalin kekeluargaan. Awalnya Kang Bitna menolak ikut dengan alasan sakit. Han Da-eun mengira penyakit Kang Bitna sedang kambuh lagi. Tapi tiba-tiba Kang Bitna hadir. Lantas Han Da-eun pun berbaik hati ingin membantu Kang Bitna dengan membawakan tasnya. Tapi Kang Bitna langsung menolak. Ia berkata Han Da-eun adalah manusia munafik.
Saat tidak ada orang, habis-habisan Handaon menuduhnya yang tidak-tidak. Dan sekarang, Handaon malah berpura-pura baik. Kang Bitna bertanya, kenapa Handaon bersikeras menuduh Kang Bitna yang sudah membunuh Yonsong. Menurut Handaon, ia malah bingung dengan sikap Kang Bitna. Terkadang, hakim cantik itu sangat jahat, tapi terkadang ia juga baik. Dan meskipun terlambat, Handaon berterima kasih kepada Kang Bitna atas bantuannya kemarin. Handaon bercerita jika detektif Kim Soyoung adalah orang yang sudah membantunya di saat ibu, ayah, dan juga adiknya terbunuh. Menurutnya, keluarganya itu mati karena dirinya. Kang Bitna lalu berkata, jika memang karena Handaon, hari ini Handaon sudah pasti berada di neraka. Dan karena Kang Bitna sudah tahu jika bukan Handaon yang menyebabkan keluarganya itu tewas, Kang Bitna pun menyemangati Handaon. Jika ia percaya dan yakin Handaon tidak membunuh siapapun dan semua itu bukanlah kesalahan Handaon. Handaon lalu berkata, mulai hari ini ia akan belajar untuk mempercayai Kang Bitna. 나 믿으면 우상숭배야. Malam itu, setelah naik gunung, semua penghuni villa pun minum-minum. Handaon yang mudah mabuk pun tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah ia berkata jika ia sangat tertarik kepada Kang Bitna. Kang Bitna pun langsung membawa Handaon balik ke dalam rumahnya. Dan di rumah itu, Handaon berbicara sambil tertidur. Jika ia ingin percaya kepada Kang Bitna, ia ingin Bitna berbicara sopan meski Bitna adalah seorang iblis. Ia bingung mengapa Bitna kadang bersikap jahat, kadang pula bersikap baik. Tapi mulai sekarang, ia ingin mempercayai Kang Bitna adalah orang yang baik. Bitna pun sedikit tersentuh. Ia kemudian berniat mencarikan selimut untuk Handaon dan memeriksa lemari baju milik detektif itu. Namun di sana, ia malah menemukan sebuah kaleng bekas minumannya dan tertulis danau tempat Bae-jeong yang ia kirim ke neraka. Rupanya karena inilah Handaon mencurigainya. Kang Bitna alias Justitia pun marah besar kepada Mando alias Falak karena dialah yang sudah membuang botol bekas itu ke tempat sampah. Padahal Bitna sudah menyuruhnya untuk menghancurkannya. Arong alias Gremory pun datang dan berniat menghajar Falak karena sudah berbuat kesalahan. Ia juga berniat memberikan Handaon pelajaran, tapi Bitna melarangnya karena hal tersebut akan menjadi semakin rumit. Satu-satunya cara adalah ia harus segera mencari pendosa lain dan membawanya ke neraka. Saat Justitia pergi, Arong kemudian menyuruh Mando alias Falak untuk mencurigai Kang Bitna, di mana sepertinya Kang Bitna alias Justitia itu jatuh cinta kepada Handaon. Iblis yang jatuh cinta tidak akan lagi berguna. 선배님 잘 감시했다가 Di lain tempat, seorang CEO muda bernama Choi Won-jung mendapatkan penghargaan sebagai CEO muda yang sukses tahun ini. Tidak hanya sukses, Choi Won-jung terkenal dermawan dan juga baik hati. Namun meskipun baik, perusahaannya terbilang kacau karena hanya dalam 1 tahun saja sudah ada 5 pekerja yang meninggal dunia karena keselamatan kerja yang tidak layak, dan hal tersebut memunculkan protes dari beberapa karyawan. Agar protes mereda, Choi Won-jung lalu mengundang Pak Won, salah satu karyawan yang mengadakan demo di depan kantornya, untuk makan bersama dan membicarakan masalah ini. Di pembicaraan itu, Choi Won-jung memberikan uang kepada Pak Won dan tidak membuatnya marah lagi karena Choi Won-jung harus selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Pak Won langsung bergegas pergi setelah mendapatkan intimidasi seperti itu. Namun, ia malah diculik dan dibawa ke lapangan golf milik Choi Won-jung. Di sana, Pak Won dilempari bola golf oleh Choi Won-jung hingga ia babak belur. Ia juga tidak diperbolehkan untuk pergi meski Pak Won sudah memohon. Namun sayang, mereka semua yang ada di sana tidak mengetahui jika Pak Won meninggalkan alat perekam suara di golf tersebut. Pihak keluarga Pak Won lalu melaporkan jika ayahnya tidak pulang setelah bertemu dengan Choi Won-jung, dan hal ini membuat mereka khawatir. Rupanya, tim pembersih dari neraka yang sering membantu Kang Bitna alias Justitia kenal dengan anaknya Pak Won, dan mereka ingin Kang Bitna membantu di mana Pak Won berada. Awalnya Kang Bitna menolak, tapi
Menurut tim pembersih, jika saja Pak Won dibunuh, itu berarti Kang Bitna punya korban baru yang akan Kang Bitna bawa ke neraka. Tidak beberapa lama kemudian, Kang Bitna pun langsung menulis nama Pak Won, dan ia melihat jika Pak Won sudah mati terbunuh. Jasad Pak Won ditemukan tidak lama tergantung di tengah hutan, dan tidak beberapa lama kemudian, Choi Won Jong pun dipanggil ke kantor polisi. Karena jelas, orang terakhir yang bertemu dengan Pak Won adalah CEO Choi Won Jong, dan detektif menemukan alat perekam milik Pak Won di mana terbukti jika Choi Won Jong menyiksa Pak Won sehingga status Choi Won Jong semakin dicurigai. 죽였다는 증거까지는 안 될 텐데. Namun, Choi Won Jong hanya mengaku jika ia melakukan sedikit penyerangan dan tidak membunuh Pak Won. Apalagi tiba-tiba kepala kepolisian menyuruh para detektif untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Namun Kim So-young tidak akan mau melakukannya. Ia akan terus menyerahkan kasus ini ke jaksa penuntut. Karena kasus ini semakin tidak bisa ditutupi, maka ayah Choi Won Jong meminta bantuan kepada anggota Dewan Jung, mantan calon mertua Kang Bitna. Anggota Dewan Jung tidak bisa berjanji meski ia ditawari sebidang tanah agar Choi Won Jong tidak dihukum. Namun, mungkin mereka bisa mengurangi hukumannya jika hakimnya adalah Kang Bitna. Sudah dipastikan, semua orang termasuk jaksa pun bekerja sama untuk membantu Choi Won Jong bebas. Kang Bitna pun tidak bisa apa-apa karena persidangan jadi tidak seru lagi dan memilih untuk menunda sidang saja. Han Da-eun kemudian mengajak Kang Bitna untuk bertemu dengannya. Semenjak Han Da-eun mabuk, Kang Bitna memang sudah enggan bertemu lagi dengan Han Da-eun. Ia juga kesal saat Han Da-eun ingin meminta bantuannya untuk membuka tabir kejahatan ini. Padahal selama ini Han Da-eun mencurigainya. Han Da-eun tidak ada jalan lain lagi. Ia sadar ia memang aneh. Tapi menurutnya, tidak ada orang lain yang ada di pikirannya selain Kang Bitna. Bitna lalu ingin Han Da-eun menunjukkan jasad Pak Won jika memang masih belum dikremasi. Ia ingin melihat bagaimana Pak Won tewas. Saat melihat jasad Pak Won, Kang Bitna langsung menaruh tangannya di kepala Pak Won. Dan di sana Kang Bitna jadi tahu bagaimana Pak Won tewas. Setelah disiksa, ia kemudian digantung di hutan, namun Kang Bitna berkata kepada Han Da-eun jika benar Pak Won bunuh diri. 자살 맞아요. Saat mereka berdua pulang, Han Da-eun berpikir jika Kang Bitna membunuh para pembunuh dengan kekuatannya juga. Kang Bitna kesal, baru saja dibantu, Han Da-eun malah menuduhnya lagi. Tiba-tiba Han Da-eun melihat rekan detektifnya berada di kawasan tempat tinggalnya dengan Kang Bitna. Rupanya, detektif Dong Hun dan kepala tim mereka Kim So-young sedang mengintai lokasi ini untuk mencari pembunuh berantai yang kemarin berada di lokasi ini yang menyerang Jung Im. Namun Dong Hun kehilangan kepala tim mereka karena tadi ia pergi sebentar ke Toserba dan tiba-tiba sebuah tembakan terdengar dari kejauhan. Han Da-eun pun langsung berlari menuju suara tembakan dan mereka tidak menemukan apa-apa kecuali darah. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을